Haleluya. Shalom warga kerajaan, selamat malam. Apa kabar saudara hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, syukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita terus ada dalam keadaan yang baik dan dalam perlindungan Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu, bersyukur buat anugerah Tuhan yang selalu ada buat kami, selalu tercurah buat kami. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memampukan kami untuk kami bisa melewati setiap hari-hari dalam kehidupan kami, setiap persoalan, setiap lembah dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu menolong kami. Pertolongan Tuhan buat kami tidak pernah terlambat karena Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini kami akan buka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami, urapi hamba-Mu yang terbatas dan sederhana ini, biar perenungan kami malam hari ini bisa menjadi berkat buat setiap kami, menguatkan kami yang lemah dan membangkitkan kepercayaan kami kepadamu, Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang selalu ada buat kami, buat Roh Kudus yang selalu mengajar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Di sana firman Tuhan berkata, "Sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Nah, saudara, Mazmur 23 adalah satu Mazmur yang sangat terkenal. Setiap kita, saya yakin dan percaya, mungkin ada yang hafal satu bagian dari seluruh Mazmur ini. Tapi hari ini kita akan sama-sama melihat secara khusus dari ayat yang keempat. Di sana Raja Daud menulis, "Sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta dengan aku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku." Nah saudara, yang menjadi perenungan kita malam hari ini yang pertama adalah, kalau seringkali kita berpikir bahwa dalam kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita mau. Ada orang yang bertanya, kenapa hal buruk bisa terjadi kepada orang benar? Kenapa hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi kita bisa terjadi dalam kehidupan orang benar? Kita pikir mungkin orang benar akan melewati kehidupannya dengan smooth, semuanya baik-baik saja, tidak ada persoalan, tidak ada hal yang sulit seperti yang Daud katakan, "Sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman." Kita pikir kehidupan kita tidak akan lepas dari lembah kekelaman. Tapi dalam ayat ini, di sana dijelaskan bahwa kehidupan orang benar, kehidupan orang yang dikasihi Allah, seperti Raja Daud pun pernah mengalami yang namanya lembah kekelaman. Daud pernah ada dalam satu keadaan yang sulit, yang mungkin buat dia nggak bisa terima secara manusia. Tapi dalam ayat ini kita melihat bagaimana kepercayaan Daud kepada Tuhan. Dia berkata, "Sekalipun aku ada dalam keadaan yang susah, aku ada dalam lembah kekelaman, Tuhan izinkan aku melewati lembah yang kelam, aku ada dalam bayang-bayang maut. Tapi dalam hal itu pun, di tempat itu pun, aku tidak akan takut bahaya, sebab aku percaya ada penyertaan Tuhan yang selalu hadir buat aku." Saudara, ini adalah perenungan yang baik buat kita. Mungkin hari-hari ini kita merasa kita ada dalam situasi yang sulit, ada dalam lembah yang kelam, dan kita bertanya, kenapa Tuhan melakukan hal itu buat kita, mengizinkan ada lembah kekelaman dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di bagian bawahnya Daud menjelaskan bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupannya itu seperti apa sih. Kalau saudara lihat di ayat yang keempat itu, setelah Daud mengatakan sebab Engkau besertaku, ada tanda baca titik koma di situ. Berarti Daud ingin menjelaskan bentuk dari penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Di situ Daud menulis bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah saudara, gada dan tongkat itu berbicara tentang hukum dan tuntunan Tuhan. Itu berbicara tentang correction dan guidance dari Tuhan. Correction and guidance dalam kehidupan kita adalah dua hal yang sangat-sangat penting. Saudara, kita merenungkan malam hari ini bahwa dalam situasi-situasi sulit yang Tuhan izinkan terjadi buat kita, sebenarnya Tuhan sedang melakukan correction. Dan di saat yang bersamaan, Tuhan juga sedang memberikan kita guidance. Tuhan mengoreksi apa yang salah dari hidup kita. Tuhan mengoreksi hal-hal yang belum sesuai dengan kehendaknya, yang belum sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan buat kita dalam kehidupan ini. Dan di saat yang bersamaan, Tuhan berikan kita guidance, how to do, bagaimana kita harus melakukannya. Nah saudara, Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah memberikan perintah tanpa memperlengkapi. Tuhan tidak pernah memberikan kita sesuatu kepercayaan tanpa terlebih dahulu memperlengkapi.
Kalau Tuhan izinkan kita ada dalam lembah kekelaman hari-hari ini, kita percaya bahwa Tuhan itu terlebih dahulu memperlengkapi kita. Tuhan terlebih dahulu memberikan kita sesuatu di dalam diri kita yang mungkin kita belum sadari, tapi di saat itu dibutuhkan, maka kemampuan, kekuatan dari Tuhan itu untuk bisa mengerti rencananya melalui karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu akan dimanifestasikan, akan dinyatakan. Nah saudara, gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Jadi dalam ayat ini Daud ingin memberitahukan buat setiap kita bahwa di tengah-tengah keadaan yang sulit, di masa-masa yang tidak baik dalam kehidupan kita, correction dan guidance itu harus menjadi kesukaan kita. Saudara, dalam bagian yang lain, dalam kitab Amsal, Salomo yang adalah anak dari Raja Daud berkata bahwa seorang ayah akan mendidik anaknya. Seorang ayah yang mengasihi anaknya itu akan mendidik anaknya sehingga mereka terlepas dari jerat jalan-jalan yang jahat. Mereka tidak melakukan hal-hal yang buruk. Saudara, begitu juga Tuhan terhadap kita. Sayangnya Tuhan buat setiap kita. Tuhan mengizinkan kita ada dalam situasi-situasi yang membawa kita mengerti Dia semakin dewasa dan semakin disempurnakan menjadi pribadi yang serupa dan segambar dengan Dia, menjadi pribadi yang menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini mari sama-sama kita jadikan ini perenungan kita. Mungkin kita ada dalam situasi yang kurang baik hari ini. Mungkin hari ini kita sedang menantikan janji Tuhan. Hari ini saudara sedang menantikan jawaban doa. Saudara, sebagai hamba Allah, izinkan saya memberikan kita satu perenungan dan kekuatan malam hari ini. Jangan takut di tengah-tengah lembah kekelaman. Tuhan sedang melakukan correction dan Dia sedang memberikan guidance buat kita. Yang perlu kita lakukan adalah mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Buka hati kita, hidup kita selebar-lebarnya untuk dikoreksi oleh Tuhan. Dan kalau ada hal-hal yang memang kita rasa perlu, yang Roh Kudus sampaikan dalam hati kita untuk kita ubah, untuk kita tinggalkan, mari kita tanggalkan. Karena firman Tuhan berkata ketika kita mau kehilangan sesuatu untuk Tuhan, supaya rencananya digenapi dalam kehidupan kita, maka kita akan menerimanya. Saudara, jangan biarkan ego kita, kesenangan hati kita, itu menggantikan cinta kita akan Tuhan. Ketika kita diizinkan ada dalam situasi yang sulit, dan Tuhan ingin kita untuk merendahkan diri, mari rendahkan diri kita di hadapannya. Sebab ketika kita merendahkan diri, kita akan melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa dalam ketidakmampuan kita, dalam posisi kita yang merendahkan diri di hadapannya, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Raja yang berkuasa. Kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya renungan malam hari ini bisa menjadi berkat buat setiap kita dan menguatkan kita di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini. Dan saudara, mari tetap percaya dan mari terus sandarkan kehidupan kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena kita tahu pengharapan kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia dan Dia selalu sanggup untuk menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat, Dia selalu ada buat saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati.